Halo kaum intelektual sekalian, benarkah leluhur kita itu seorang koruptor? Kenapa ada stereotip yang mengatakan bahwa leluhur kita itu seolah-olah dalam tanda kutip seolah-olah punya mental korup atau nenek moyang kita itu sudah dicitrakan sebagai koruptor? Benarkah seperti itu? Menurut data, saya tidak asal mangap ya, kalau mau bantah-bantah pakai data ya. Menurut data dari Komparatif dan Anthony, penelitian mengatakan sebenarnya budaya korupsi daripada leluhur kita itu dimulai semenjak zaman VOC. Bukan sebelum VOC. Sebelum VOC itu kalau misalnya ada korupsi itu ya, kalau misalnya ada orang yang korup itu bersifat personal. Tapi ya, yang paling parah, yang paling masif, yang paling terstruktur itu pada saat zamannya VOC. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa leluhur kita itu koruptor, itu salah besar. Ya, karena apa? Karena menurut data seperti itu ya, menurut penelitian seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pada saat zaman VOC, leluhur kita atau nenek moyang kita itu sangat masif dalam korupsi? Apa alasannya? Kemudian ya, kalau saya perhatikan itu, kadangkala leluhur kita itu diejek primitif. Padahal kalau saya riset, nenek moyang kita tuh nggak primitif amat kalau saya perhatikan. Buktinya apa? Buktinya pembangunan Borobudur ya, itu yang pertama. Ya, pembangunan Borobudur itu kan menggunakan strategi yang namanya kunci ya, sistem kunci ya. Ada istilah dalam arsitektur bernama K-lock ya, sistem kunci. Jadi itu tidak ada dikasih semen guys, nggak dikasih adukan dan lain sebagainya, tapi bisa sangat kuat sampai zaman sekarang. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kalau nenek moyang kita itu atau leluhur kita itu primitif, kenapa bisa membangun yang namanya Borobudur semegah sekarang ini? Kenapa? Berarti nenek moyang kita atau leluhur kita itu zaman dulu sudah mengerti yang namanya ilmu arsitektur. Itu logikanya, itu logisnya. Lalu kenapa banyak orang mengatakan bahwa nenek moyang kita itu atau leluhur kita itu sangat-sangat primitif? Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya, sebelum Eropa, sebelum Prancis menggebor-geborkan yang namanya egaliter, sistem kesetaraan, leluhur kita sudah menerapkan yang namanya egaliter. Apa buktinya? Buktinya berdasarkan penelitian di suku Baduy itu ya, suku Baduy itu terletak di Banten ya. Di suku Baduy itu ada istilah egaliter, kesetaraan. Di sana nggak ada ya semacam raja gitu, nggak ada. Mereka setara, gotong royong. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa nenek moyang kita itu primitif atau leluhur kita primitif, ya bisa dipastikan itu semacam propaganda. Jadi kita selama ini dibohongi. Kenapa kita dibohongi? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjajah kita secara ideologi, secara mental, dan secara budaya. Nah, yang paling parah itu adalah menjajah secara budaya. Jadi dan tersahabat yang untuk video ini ya, tonton sampai habis ya, biar apa? Biar kita tidak gagal paham dan kita tidak terus-terusan dijajah secara budaya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya guys ya, jujur dari hati saya yang paling dalam. Saya di sini tidak sedang menggembor-gemborkan atau mengglorifikasi yang namanya kejayaan leluhur kita. Tapi saya bicara apa adanya. Ya, kalau boleh jujur ada kelebihan dan kelemahannya. Cuman ya, selama ini saya melihat nenek moyang kita itu atau leluhur kita itu selalu didoktrin ya. Kita didoktrin untuk berpikir bahwa nenek moyang kita atau leluhur kita itu adalah seorang koruptor. Sebenarnya enggak guys. Sebelum VOC datang ke Nusantara, nenek moyang kita itu enggak sebrutal sekarang ya korupsinya ya. Kalau zaman sekarang kan sangat-sangat masif sekali ya korupsinya. Dari yang tua sampai yang muda, dari umur 70 tahun sampai umur 7 tahun. Pokoknya berbahaya sekali ya korupsi yang ada di Indonesia sekarang ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di VOC itu korupsi sangat sistematis? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena ini semacam unsur kesengajaan daripada Belanda. Jadi saat itu Belanda memberikan upah yang sangat kecil sekali ya. Pegawai-pegawai daripada VOC itu seolah-olah diizinkan untuk mencari
dana sampingan gitu, diizinkan untuk markup ya. Jadi gaji-gaji pegawai VOC saat itu sangat kecil sekali. Ya, karena gajinya sangat kecil, maka pegawainya juga nyari sampingan, terpaksa nyari sampingan. Karena apa? Karena kebutuhan. Dan ini ya diperbolehkan oleh pemimpin-pemimpin VOC saat itu. Bahkan ya pemimpin-pemimpin VOC atau manajer-manajer VOC saat itu, ya, mereka mengizinkan yang namanya korupsi. Bahkan mereka juga bermain ya. Kadang mereka menjual yang namanya cengkeh itu ke negara lain gitu yang lebih mahal gitu ya, dan duitnya dikantongin ya. Kemudian kadang mereka membodoh-bodohi pribumi ya, kadang mereka memberikan yang namanya suap ya, suap terhadap apa? Suap terhadap bupati-bupati Nusantara saat itu. Jadi sebenarnya korupsi yang terjadi di VOC saat itu sebenarnya yang mempengaruhi kenapa korupsi zaman sekarang ini sangat masif sekali. Ya, ini semacam turunan daripada VOC ya. Kemudian ya, yang jadi pertanyaan, sebelum VOC apakah terjadi yang namanya korupsi? Sebenarnya ada korupsi juga ya. Cuman nggak semasif sekarang. Kalau sekarang ini kan korupsi itu kan dianggap semacam culture gitu, semacam budaya gitu. Ya, pelicin, uang rokok itu kan bagian daripada korupsi. Ya, jadi budaya-budaya seperti ini muncul karena apa? Karena pengaruh daripada VOC. Sebelum VOC itu sebenarnya ada korupsi, tapi korupsinya itu tidak membudaya gitu. Paling kalau ada korupsi itu mungkin dari 1 dari 1.000 orang gitu ya. Kalau zaman sekarang kan orang yang suka korupsi itu kan 3 dari 5 orang gitu. Jadi hampir kurang lebih 70% ya atau 80% orang yang suka korupsi di Indonesia kalau saya perhatikannya. Jadi yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, kenapa ada semacam budaya korupsi di Nusantara? Sebenarnya nggak hanya di Nusantara guys ya, di seluruh dunia juga zaman itu ya sudah ada yang namanya bibit-bibit korupsi. Apa sih yang mempengaruhi kenapa ada bibit korupsi atau budaya korupsi pada zaman itu? Alasan yang paling mempengaruhi itu karena ada istilah yang namanya istilah balas budi. Jadi semua ini bersumber karena dari istilah balas budi. Antara kepala suku dengan pengikutnya ada semacam istilah balas budi. Biasa disebut dengan patron klien. Apa itu patron? Patron itu pelindung, klien itu pengikut. Jadi antara pelindung dengan pengikut itu saling menutupi gitu ya, saling melengkapi satu sama lainnya. Kalau misalnya patronnya atau pemimpinnya atau kepala sukunya korupsi misalnya ya, kalau mereka misalnya umpetin duit ya, maka pengikut-pengikutnya segan gitu, ada semacam balas budi. Ya kalau saya tegur nanti saya akan dimarahin. Ya, dia kan sangat berjasa buat saya, ya kepala suku kan sangat berjasa buat saya dilindungi, ya. Nanti kalau saya dimarahin gimana, saya dikeluarin dari klan, ya saya dikeluarin dari komunitas. Karena saat itu kan masih bersuku-suku ya, berkelompok-kelompok gitu ya, belum seperti sekarang ini membangun semacam negara gitu. Jadi akar dari permasalahan daripada korupsi itu sebenarnya di semua negara tahu sebenarnya guys. Cuman yang paling parah itu salah satunya di Indonesia. Di luar negeri juga ada, di Filipina ada, ya bibit-bibit seperti ini ada guys ya, di Eropa juga ada. Ya. Bahkan istilah daripada patron klien ini berasal dari bahasa Romawi ya. Jadi di Romawi juga atau di Roma juga sudah ada hal semacam ini guys ya. Patron klien namanya. Jadi patron klien inilah yang mempengaruhi kenapa terjadi budaya korupsi yang ada di Indonesia. Sampai sekarang saya perhatikan inilah yang perlu kita ubah guys. Budaya patron korupsi ini. Dan budaya patron korupsi ini ya, kalau saya perhatikan itu, kita nggak sadar guys ya. Seperti misalnya ngasih uang rokok. Uang rokok kan sebenarnya korupsi itu guys. Jadi kita itu ya mohon maaf sebesar-besaran bagi teman yang nonton video ini ya. Saya tidak menjelaskan semuanya ya. Kadang-kala kita ya misalnya nih nyuruh seseorang gitu terus kita kasih uang rokok gitu, uang pelicin gitu, nggak sadar gitu. Itu bagian daripada korupsi guys. Jadi budaya seperti inilah yang perlu dirubah ya, biar korupsi itu hilang dari muka bumi Indonesia. Di zaman sekarang kalau saya perhatikan itu budaya patron klien ini kalau di pemerintahan itu ya, misalnya nih ya, ada seorang gubernur misalnya, dia mau mencalonkan jadi gubernur, lalu dia punya yang namanya tim sukses.
kemudian dia punya yang namanya relawan. Jadi relawan-relawan inilah yang disebut dengan klien-klien. Patron itu semacam gubernur gitu. Nah, setelah si gubernur ini menjabat misalnya jadi gubernur, maka proyek-proyek akan dikasih sama pengikutnya, dikasih sama klien-kliennya gitu. Jadi semacam simbiosis mutualisme. Itu akar permasalahan daripada korupsi. Ya, dimulai dari apa? Mulai daripada budaya. Kenapa zaman dulu terjadi istilah patron kayak ini? Karena zaman dulu itu kan kehidupan tuh nggak pasti, guys. Manusia zaman dulu itu, zaman purba itu kan manusia yang diburu, guys. Kita belum menempati puncak daripada mata rantai, ya. Kita itu masih bagian daripada mata rantai gitu. Kenapa? Karena saat itu ya untuk berlindung di hutan juga kita butuh yang namanya ini kan kelompok gitu ya. Jadi karena kita butuh yang namanya kelompok ya, karena kita adalah makhluk yang diburu singa, diburu harimau dan sebagainya ya, secara antropologi ya. Sehingga kita patuh terhadap yang namanya ketua suku misalnya, pelindung kita misalnya ada yang lebih kuat misalnya, ya ada yang lebih berani misalnya, kita patuh sehingga terjadilah yang namanya patron klien. Jadi itu asal muasal daripada budaya korupsi. Nah, patron klien inilah yang terjadi sekarang ini turun temurun terus sampai sekarang ini. Ya, makanya saya sarankan yang mau nonton video ini ya, kita harus menyadari ini ya, biar apa? Biar korupsi hilang dari muka bumi Indonesia. Sebenarnya pejabat-pejabat itu kan bersumber daripada masyarakat. Kalau masyarakat kita itu rata-rata korupsi, ya pejabat kita juga seperti itu kok. Ya, harus ada yang namanya kesadaran. Dan ini juga saya tulis di buku saya ya. Mungkin 2 atau 1 bulan lagi saya akan launching buku, guys ya. Tunggu aja ya. Di situ saya jelaskan semuanya asal-usul daripada korupsi itu. Kenapa bisa korupsi? Kadang-kala kita itu korupsi karena apa? Karena lingkungan, bukan karena kemauan kita sendiri, karena budaya sebenarnya. Karena terpaksa gitu. Makanya kita korupsi ya. Kemudian teknologi daripada nenek moyang kita itu sebenarnya sudah maju, guys, zaman dulu ya. Dulu orang-orang Arab masih perang-perangan gitu, masih perang suku, ya masih bunuh-bunuhan. Sementara nenek moyang kita itu sudah membangun yang namanya Candi Borobudur. Jadi primitifnya di mana gitu? Kenapa nenek moyang kita itu selalu doktrin primitif gitu, dikata-katain primitif? Apa alasannya? Biar ini rahasianya, guys ya. Ini rahasia yang jarang dibongkar gitu. Biar kita itu terputus dengan ajaran leluhur kita. Ibarat pohon ya, akarnya itu diputus ya. Jadi bagaimana menjajah suatu bangsa? Caranya itu memutus akarnya. Ini sebenarnya dimulai oleh orang-orang Belanda dan diteruskan oleh penerus-penerus atau tangan kanan daripada Belanda seperti Snok Rugronje ya. Snok Rugronje itu kan tangan kanan daripada Belanda yang menyamar jadi ulama. Di video sebelumnya saya udah bahas nih Snok Rugronje. Snok Rugronje lah sebenarnya yang bikin semacam propaganda. Snok Rugronje itu semacam propagandanya pemerintahan Belanda saat zaman dulu ya. Snok Rugronje lah sebenarnya yang mengacak-acak ini semuanya. Dia mengatakan bahwa nenek moyang kita itu primitif ya. Sehingga apa? Sehingga kita terputus ya dengan filosofi ajaran leluhur kita. Dan kita mudah dijajah. Itu sebenarnya asal muasalnya, guys. Sampai sekarang kan kalau kita perhatikan umat daripada agama mayoritas di Konoha itu sering mengatakan, nenek moyang kita itu primitif, ya, nggak pakai baju dan lain sebagainya. Padahal nenek moyang kita itu nggak pakai baju itu karena apa? Karena untuk memperoleh yang namanya sinar matahari gitu ya. Karena sinar matahari itu sangat penting ya. Sinar matahari itu kan punya vitamin ya, vitamin D ya. Makanya orang disuruh berjemur. Itu sebenarnya tujuannya, guys. Ya. Cuman sering diejek-ejek gitu karena kita tidak mengerti ya secara antropologi kenapa bisa seperti itu ya. Karena ketidaktahuan kita, karena kita zaman dulu itu terbiasa dijajah sehingga kita terbiasa menjelek-jelekan yang namanya leluhur kita. Padahal kalau boleh jujur ya, leluhur kita itu lebih maju cara berpikirnya daripada kita. Bayangkan ya, di saat orang-orang Arab itu masih perang suku ya, masih bunuh-bunuhan antar suku ya, masih sangat-sangat primitif ya. Sementara nenek moyang kita sudah membangun yang namanya Candi Borobudur ya. Teknologinya mereka peroleh dari mana? Nah, ini juga jarang warga Konoha tahu ya. Mereka memperoleh teknologi itu dari mana? Dari orang-orang China. Jadi
nenek moyang kita atau leluhur kita itu sangat dekat, sangat erat hubungannya dengan orang China. Apa yang menyebabkan mereka dekat? Yaitu budaya maritim. Jadi nenek moyang kita itu kan punya budaya maritim, guys. Budaya maritim yang sangat canggih sekali ya. Nenek moyang itu pergi ke China, pergi ke Afrika, kemana-mana aja. Lalu mereka belajar dari sana gitu. Itulah alasannya kenapa banyak orang Cina itu di Jawa Timur. Banyak orang Cina di Bangka Belitung. Banyak orang Cina di kerajaan Sriwijaya, di kerajaan Majapahit. Karena apa? Karena dulu kita itu sangat dekat dengan orang Cina. Sementara zaman itu orang Cina itu setara dengan Eropa zaman sekarang ini. Sangat-sangat maju ya. Karena mereka menguasai yang namanya jalur sutra. Jadi ini alasan yang paling masuk akal gitu. Ya, jadi kita harus mengetahui yang namanya sejarah-sejarah yang disembunyikan oleh para penjajah. Inilah sejarah yang disembunyikan oleh para penjajah zaman dulu. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita tetap terjajah gitu secara mental ya. Biar apa? Biar kita tetap bodoh gitu. Ya namanya penjajah kan mereka juga menggunakan berbagai macam cara gitu ya. Kemudian ya kalau saya perhatikan itu ya, nenek moyang kita itu zaman dulu itu ya mereka membangun yang namanya Candi Borobudur itu menggunakan teknologi yang sangat canggih ya, yang mereka peroleh daripada pemikiran-pemikiran daripada orang China. Saya harus mengakui bahwa ya dari zaman dulu sampai sekarang itu orang China itu agak sedikit menonjol ya kalau saya perhatikan dalam pemikirannya, saya perhatikan ya. Makanya ada istilah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi istilah ini tidak asal dibuat-buat ya. Ini berdasarkan riset ya. Kenapa? Karena banyak ya inovasi-inovasi dari China. Bayangkan ya, Eropa zaman dulu itu masih perang-perangan ya, masih perang suku. Sementara orang China itu sudah bikin yang namanya baju sutra. Yang terkenal dari China itu kan baju sutra ya. Jadi ini dirahasiakan guys ya. Di pemerintahan China saat itu dirahasiakan. Kalau ada yang membocorkan cara bikin sutra maka dihukum mati. Itulah nilai tawar daripada orang Cina saat itu ya. Selain mereka jago inovasi, mereka juga banyak menghasilkan yang namanya filsuf ya, seperti filsuf-filsuf Confucianism, ada banyak lagi ya. Laksamana Cheng Ho ya. Laksamana Cheng Ho lah yang datang ke Nusantara pada saat itu ya. Kemudian leluhur kita juga sudah jago dalam bikin yang namanya perahu gitu. Ya, bahkan kapal yang sangat gede sekali ya, kapal laut ya. Seperti misalnya Jung Java. Jadi berdasarkan data, Jung Java itu sangat gede banget ya. Hampir mirip seperti kapal induk zaman sekarang ini. Kenapa nenek moyang kita itu bisa bangun kapal segede Jung Java? Apa alasannya? Karena kita itu fokus pada budaya maritim saat itu. Dan didukung oleh kayu-kayu yang ada di Nusantara saat itu. Kayu apa itu namanya? Kayu jati. Jadi kayu jati inilah yang paling kuat ya. Kalau misalnya dia dibikin dia di kapal gitu sangat kuat sekali ya. Apalagi bersentuhan dengan air ya. Makin lama makin kuat gitu. Gak cepat busuk. Jadi mendukung ya. Di Nusantara saat itu banyak kayu jati. Dan nenek moyang kita itu sangat hobi yang namanya berlaut ya. Lalu bagaimana budaya maritim ini hancur gitu. Kenapa budaya maritim ini hancur? Yang pertama itu dihancurkan oleh, mohon maaf ya, ajaran-ajaran daripada Hindu yang berasal daripada India. Karena Hindu itu kan berasal dari India kan. Orang India lah yang menyebarkan yang namanya agama Hindu. Jadi dalam kepercayaan mitologi agama Hindu itu kan nggak boleh menyeberangi laut guys. Karena mereka percaya bahwa di laut itu banyak yang namanya setan-setan gitu. Banyak yang namanya penjahat-penjahat gitu ya. Banyak yang namanya gundurwo, kuntilanak dan sebagainya. Ya. Jadi agama lah sebenarnya yang mempengaruhi ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya. Makanya orang India itu ya zaman dulu sangat jarang ya merantau. Tapi zaman dulu ya, zaman sekarang mereka sudah berubah ya. Zaman dulu sangat jarang yang banyak merantau karena apa? Karena mereka nggak boleh menyeberang laut. Itulah yang menghancurkan budaya maritim kita ya. Kemudian apalagi yang menghancurkan? Penjajah ya. Jadi penjajah saat itu takut dengan kapal Jung Java daripada leluhur kita. Ya, sehingga ada peraturan daripada penjajah nggak boleh bikin kapal yang gede-gede ya, bikin kapal yang kecil aja ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar Nusantara itu semakin mudah diserang ya. Jadi
tanpa kita sadari leluhur kita itu nggak seprimitif yang kita pikirkan. Bagaimana mungkin ya leluhur kita itu primitif? Mereka bisa bikin yang namanya kapal Jung Java. Ya nggak sih, sadar nggak gitu sebenarnya? Jadi ini semacam propaganda guys ya. Propaganda ini sangat berbahaya sekali. Propaganda itu langsung nancep ke otak gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa nenek moyang kita itu primitif, maka kita akan malas belajar tentang sejarah-sejarah nenek moyang kita, filsuf-filsuf nenek moyang kita, filosofi-filosofi nenek moyang kita. Itu ya yang dimaui oleh para penjajah. Kemudian ya, ini fakta yang sangat menarik sekali ya. Kenapa hal ini sengaja dirancang gitu? Apa alasannya? Kalau saya boleh jujur ya, ada semacam tujuan untuk menghilangkan atau memutus hubungan masyarakat kita terhadap leluhur kita. Karena apa? Karena faktor daripada agama juga ya. Jadi agama mayoritas di Konoha itu kan lebih menjunjung tinggi yang namanya budaya yang di Timur Tengah ya. Nggak semuanya tapi ya. Makanya susah diterapkan istilah Islam Nusantara. Islam Nusantara itu kan sangat susah diterapkan di Konoha. Kenapa bisa seperti itu? Karena apa? Karena ya adanya upaya terselubung bagi oknum-oknum tertentu untuk ya memisahkan budaya leluhur kita dengan penganut agama mayoritas di Konoha. Bahkan ya kalau saya perhatikan itu orang Sunda itu ya, kalau saya tanya sama orang Sunda, saya ketemu sama orang Sunda itu, saya bertanya gitu ya, leluhur kalian itu siapa? Mereka nggak tahu di mana leluhurnya, dari mana mereka berasal gitu. Benar-benar putus gitu, linglung gitu. Jadi mereka berpikir bahwa mereka itu ya yang ada di pikiran mereka itu mereka menjunjung tinggi yang namanya budaya Arab gitu. Itu aja sih, nggak ada selain itu. Ya kalau saya perhatikan. Tapi sah-sah aja kalau misalnya kalian menyembah budaya Arab nggak jadi masalah. Tapi risikonya kita kehilangan jati diri. Itu yang jadi permasalahannya. Kemudian budaya egaliter ya. Sebelum Prancis dulu meneriakkan yang namanya egaliter ya, kesetaraan. Nenek moyang kita atau leluhur kita sudah menerapkan itu guys. Ya, buktinya tuh suku Baduy menerapkan yang namanya egaliter. Nggak ada tuh di sana bupati gitu. Kepala desa nggak ada. Setara gitu. Egaliter. Ya, kalau mereka bekerja bareng-bareng, makan bareng-bareng, susah bareng-bareng gitu. Ya, itu sangat sangat bagus sekali ya guys ya. Zaman dulu ya, kalau zaman sekarang mungkin nggak bagus lagi ya. Dan ini juga yang pengen kita rubah gitu ya. Nggak selamanya ya kalau kita misalnya mengunci atau menutup diri seperti Baduy itu jadi maju, nggak selamanya, tapi gabungan ya, ada semacam restorasi gitu ya, ada semacam kreatif gitu, yang baik-baiknya kita ambil, yang buruk-buruknya kita buang gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan itu orang Sunda yang sangat modern ya, kalau misalnya nih sampai sekarang ini agama Sunda Witan masih lestari sampai sekarang ini ya, jadi kita akan terbiasa melihat kepemimpinan seperti Kang Deddy Mulyadi kalau saya perhatikan ya. Kenapa Kang Deddy Mulyadi ini sangat fenomenal sekali? Apa alasannya? Karena banyak keputusannya dipengaruhi oleh filsuf atau filosofi Sunda Witan. Jadi makanya buku yang saya tulis ini ya nanti saya akan ini launching ya sebulan atau 2 bulan lagi ya. Sekarang lagi proses finishing ya, proses finishing di penerbitan ya. Jadi menurut saya pribadi ya, kalau China itu punya Confucius, Eropa punya filsuf Yunani, Jepang punya yang namanya semangat Bushido, Nusantara itu atau Indonesia itu punya yang namanya Kang Deddy Mulyadi. Jadi filsuf ala Kang Deddy Mulyadi ini sangat luar biasa sekali ya. Ya karena saya perhatikan, saya riset, ternyata banyak keputusan daripada Kang Deddy Mulyadi itu dipengaruhi oleh filosofi Sunda Witan. Filosofi Sunda Witan itu agak mirip-mirip dengan filosofi Hindu Bali. Dan sama gitu kalau saya perhatikan dari Sabang sampai Merauke ya, ajaran dari leluhur kita itu sama. Intinya berbuat baik, saling mengasihi, toleransi. Itu inti ajaran daripada leluhur kita ya. Ya mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya, kalau misalnya Anda beragama Muslim ya. Saya tidak sedang menyuruh yang nonton video untuk menganut agama leluhur ya, bukan ya. Tapi setidaknya kita tahu dari mana kita berasal gitu. Karena tidak ada negara maju di dunia ini. Mereka bisa maju kalau mereka ya meninggalkan ajaran leluhur mereka.
Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk menyembah batu ya, bukan ya. Tapi setidaknya kita ngambil yang baik-baik daripada leluhur kita. Ada filosofi leluhur kita itu untuk memajukan bangsa kita. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.